Nih Mbak, mohon maaf nih ya Mbak. Nih kan aku jomblo berabad-abad, bertahun-tahun dari zaman bahela gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Aku Hana. Salam dari The Power of Mbak-mbak. Ada mbak-mbak guys. Oke, jadi video kali ini aku mau ngapain? Sama seperti judul dan thumbnail, pasti kalian juga udah baca. Ini aku bikin videonya santuy aja karena aku mau bikin konten Q&A. Dan kemarin aku udah bikin story di WhatsApp sama Facebook ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah aku screenshot dan nanti aku bakal tampilin di bawah sini. Nah sebelum ke videonya, pastikan dulu kalian yang belum subscribe dulu tombol merah yang ada di bawah sini, ding, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku hanya upload video baru. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari WhatsApp. Aku bakal taruh screenshotnya di sini, ting. Menanggapi hubungan percintaan yang rumit, Beb. Tanda tanya gede ngepol. Nih Mbak, mohon maaf nih ya Mbak. Nih kan aku jomblo berabad-abad, bertahun-tahun dari zaman bahela gitu. Jadi kalau ditanyain kayak gini, kalau menanggapi hubungan percintaan yang rumit, gini aja. Kalau ada yang lebih rumit, kenapa harus cari yang rumit? Kan bisa pilih yang lebih rumit. Oke, mantap jawaban gua. Nah gitu, jadi jawabannya kalau ada yang lebih rumit, kenapa harus pilih yang rumit? Ya pilih yang lebih rumit lah. Oke. Next ke pertanyaan yang kedua. Dua mata saya. Tuh, dua. Pertanyaan yang kedua, ting, ada di bawah sini. Nah ini ada pertanyaan yang panjang kali lebar seperti koran. Wow, primitif. Oke, jadi ini pertanyaan Mbak E nanya dong, apa motivasi terbesar bikin channel YouTube Aku Hana dan bagaimana cara bisa selalu kreatif dalam pembuatan konten-kontennya. Nah yang pertama, kalau motivasi terbesar dulu itu nggak ada gitu ya, karena pas aku bikin channel itu dari awal, kalau kalian ngeh itu nama channelku tuh Mbak Review Channel, karena emang di situ aku pengennya buat nge-review produk-produk online shop aku biar orang-orang tahu ini loh real pic-nya. Makanya aku bikinlah video dan aku juga sering dan aku juga suka ngedit, jadi aku bikin konten tentang review-review produk kosmetik. Tapi lambat laun semakin kesini karena kontenku itu random, ada yang review tempat makan, ada yang review wisata, ada yang mukbang, ada yang tutorial. Jadi aku ganti nama jadi Aku Hana. Nah nama Aku Hana ini sendiri aku dapetin dari WhatsApp. Kenapa dari WhatsApp? Karena pas dulu aku online shop tuh dari 2018 ya, baru kemarin lah, ejek bayi gitu ya. Nah itu banyak banget yang ngechat aku tuh P. Nah sering juga aku balesnya Aku Hana bukan P. Dari situ aku pengen ganti nama channelku jadi Aku Hana gitu, biar orang nggak ngecat aku dan manggil aku P lagi gitu. Jadi kalau motivasinya ya dulu aslinya buat review-review produk online shop, tapi karena kesini dan alhamdulillah juga bisa monetize, yang aku kayak nggak nyangka banget channelku ini kayak nggak penting gitu kan. Channelku tuh kayak random yang penontonnya sedikit, subscriber baru 4.000 tapi kok bisa monetize. Nah dari situlah aku jadi senang bikin konten gitu. Jadi kayak oh alah ya Allah, berarti ada orang yang excited nonton videoku, atau ada orang yang searching sesuatu muncul videoku makanya ditonton gitu ya. Nah jadi gitu intinya. Nah kalau misalnya gimana caranya bikin selalu kreatif dalam pembuatan konten-kontennya, gini ya, ada orang yang nggak mikirin sebuah hal itu jadi konten, tapi kita mikir itu gimana bisa jadi konten. Pokoknya gimana caranya tuh biar kita tuh menonjolkan sesuatu yang aneh dari channel kita, kayak kepribadian kita.
Karena di kehidupanku aku tuh sering kayak tanda kutip ya, entah dihina, cuman hinaannya ini kayak bercandaan gitu. Aku sering dikatain yang medok banget lah, yang ngapak banget, yang nggak pantas ngomong bahasa Indonesia. Dari situ aku beraniin buat ini apa adanya aku emang medok, aku emang ngapak. Nah, aku tuangin semua di video gitu. Itu nggak cuma 1-2 orang yang ngatain aku kayak gitu guys. Jadi kayak ya sedikit sedih sih, cuman it's okay, nggak apa-apa. Itu aku anggapnya kayak bercandaan, mungkin ya emang fakta juga kan aku ngomongnya kayak gini. Dulu pas awal bikin konten, kalau kalian buka-buka videoku di zaman dahulu kala ya, dari 2018 atau 2019 kayaknya kalau nggak salah, itu aku tuh kayak dipaksain ngomong bahasa Indonesia karena aku tuh malu, aku tuh medok. Dan sekarang aku tuh udah sadar, ku menangis. Ya, aku tuh sekarang udah sadar kalau tampil apa adanya aja dengan bahasaku yang seperti ini. Oke, jadi gitu jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, ada di bawah sini, ting. Mbak Han, tips suara api. Nah, kenapa ada yang nanya kayak gini? Karena aku emang sering beberapa kali bikin kayak snap WA gitu, nyanyi-nyanyi nggak jelas, dan beberapa orang memang ngomong suaraku api gitu ya. Tapi buat diriku sendiri, aku tuh ngerasa aku tuh nggak luwes banget ngomong ataupun nyanyi bahasa Indonesia, dan aku juga ngerasa tuh udah aku medok, ngapak, cempreng, jadi nggak pantas sama sekali yang kayak nyanyi gitu terus dia ngomong suaranya bagus tuh kayak nggak mungkin gitu. Mungkin kupingnya dia kali aja yang salah, tapi aslinya ya nggak bagus gitu suaraku. Kalau tipsnya mungkin kalau pas aku masih bagus, karena aku juga sering karaokean di kafe atau di tempat temanku gitu ya, ya mungkin tipsnya di napas kalau aku sih. Jadi kalau misalnya napas kita bisa mengikuti si panjang pendek irama lagunya, pasti suaranya bakal api. Cuman kalau suara kita datar aja napasnya kayak gini, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, nah itu kan kayak suara kita tuh datar gitu. Bedain kalau misalnya yang suara tinggi, dan izinkan aku, nah itu kan kayak kita tuh the power of mbak-mbak gitu kan. Intinya di napas sih kalau aku, jadi aku nggak ngerasa suaraku api gitu ya. Pokoknya ini aku cuma jawab aja loh pertanyaan yang ada. Jadi gitu jawabannya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat, ada di bawah sini, ting. Dia. Ini pertanyaan yang sebenarnya aku tuh males jawab ini, karena kalian juga yang temenan sama aku di WhatsApp udah tahu kan kalau aku tuh jomblo bertahun-tahun, berabad-abad, dari zaman dinosaurus guys. Tahu nggak sih kapan punya pacar? Wah, kakak. Nih gini ya, aku nggak punya pacar udah bertahun-tahun, udah dari tahun berapa aku sampai lupa. Nah kalau ditanyain kapan punya pacar, aku jawab orang ngerti. Sampai aku dikatain nggak normal lah, sampai aku dikatain, lah gue kok rapayu sih, maksud yo cewek kok kayak rapayu ngono, kan asik ngono, kadang gila nih gitu. Ya aku juga nggak tahu itu. Nah terus aku tuh kayak nggak pedean gitu loh. Kalau misal kayak gini sendiri depan kamera, aku tuh bisa pede abis. Tapi kok misal di tempat rame yang bareng teman sepergaulan, itu kayak aku kayak nggak pantas gitu gabung sama mereka ini gitu. Jadi aku mending dekem sendiri lah. Wong aku duwe gebetan siji, weh untung-untungan apa meneh aku duwe pacar. Aduh aku jempalikan, wis jengkelitan, wis salto-salto sampai aku roll depan roll belakang guys. Ngerti nggak, saking suwine aku nggak duwe pacar. Jadi kalau punya pacar mungkin kayak gitu. Ini sampai aku nahan napas nih ya, ini nahan banget nih aku, gergeten banget. Jadi jawabannya nggak TW alias nggak tahu. Lanjut pertanyaan yang terakhir, ada di sini, ting. Ini pertanyaannya dari inbox ya guys. Nah ini dia nanya, siapa yang ngisi air dalam kelapa? Ini mohon maaf nih, ini yang inbox aku namanya Mas Tri.
Tri Restu gitu, tapi dia panggilannya katanya mintanya dipanggil Restu. Oke, gini ya Mas Restu, kalau Mas Restu nanya siapa yang isi air dalam kelapa, ini mohon maaf, kayak pohon kelapa wis ono sejak aku urung lahir. Di pohon kelapa eneng kelapa nih, kelapa nih isinya eneng airnya tuh udah ada dari dulu Mas Restu. Jadi aku nggak tahu yang isi siapa, mendingan Mas Restu tanyalah ke Gusti Allah. Nah, daripada nanya ke aku, memang pertanyaannya aku bikin story-nya tuh bebas apa aja, tapi ini terlalu absurd. Ada yang lebih aneh nggak dari ini? Nggak nanya sekalian, Mbak, kenapa sendal swallow dipakainya di kaki? Kalau di tangan buat tinju gitu. Atau kamu nanya sekalian, Mbak Hana, iya mau nanya, iya Mbak Hana pernah sisiran nggak? Nggak nanya kayak gitu. Iya. Sekalian aja nanya, Mbak, kenapa cincin dipakainya di tangan? Hah? Terus nggak nanya juga, Mbak, kenapa kacamata makainya di mata? Hah? Itu gimana, woi? Logikanya di mana tuh? Aku ditanyain tuh air kelapa siapa yang ngisi? Oke, jadi segitu aja videonya. Ini aku cuman nge-save sekitar 5 pertanyaan yang menurut aku oke banget. Karena ini Q&A pertama aku selama aku nge-YouTube gitu ya. Selama aku 4.000 subscriber yang nggak sepiro dibandingkan channelnya uang-uang. Dan aku belum terkenal, jadi nggak ada pertanyaan. Oke. Mohon maaf kalau video ini memang nggak bermanfaat, nggak popo. Aku bikin video ini menghibur. Selain menghibur kalian yang merasa terhibur, aku juga menghibur diriku sendiri. Aku juga menghibur diriku sendiri karena aku tuh sering gabut di malam minggu. Dan ini malam minggu, waktunya orang-orang tapi aku gabut. Jadi aku bikin konten. Gitu guys, semoga ya terhibur lah ya. Kalau nggak terhibur ya jangan dislike ya, nggak usah nonton videoku dong. Buat kalian yang ngeklik videoku tapi nggak ditonton langsung di dislike, semoga dosaku mabur siji. Jangan doa jelek. Semoga pintu hati kalian terbuka dan nggak dislike videoku lagi. Oke, jadi segini aja videonya. Buat kalian yang baik hati dan tidak sombong, jangan lupa subscribe, tombol merah yang ada di bawah sini, ting. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku Hana upload video baru. Salam dari The Power of Mbak-mbak. Ada mbak-mbak guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.